ini kita akan belajar tentang wawancara. Ini adalah pelajaran kelas 4 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Apakah sebelumnya anak-anak udah tahu apa itu wawancara? Biar lebih tahu, kita langsung belajar aja yuk. Anak-anak, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, apakah kalian sudah tahu apa maksudnya pewawancara dan apa maksudnya narasumber? Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi atau menjawab pertanyaan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang menggali informasi atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi narasumber itu adalah sumber informasi atau orang yang menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Sedangkan pewawancara itu adalah orang yang bertanya atau orang yang ingin mendapatkan informasi dari narasumber. Jadi, narasumber itu yang menjawab, pewawancara adalah yang bertanya. Selanjutnya adalah langkah-langkah persiapan wawancara. Anak-anak, jadi sebelum mewawancarai orang lain, kalian itu perlu mempersiapkan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Nah, sebelum mewawancarai orang lain, kan harus menentukan dulu tentang apa wawancara kalian atau topiknya, tema wawancaranya tuh apa. Yang kedua, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan. Nah, setelah kalian menentukan topik wawancara, kalian hubungi narasumber yang akan kalian wawancarai. Yang ketiga adalah mencatat daftar pertanyaan. Nah, sebelum kalian wawancarai, kalian harus siapkan dulu daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan ke narasumber. Yang keempat, menyiapkan alat tulis, alat perekam, dan kamera. Anak-anak, jangan lupa sebelum kalian wawancara, kalian harus siapkan dulu alat tulis seperti buku, bolpen, dan yang lain-lain. Kemudian alat perekam. Jadi ketika kalian menulis, kalian juga merekam apa yang dibicarakan oleh narasumber. Dan jangan lupa kamera untuk bukti kalian telah melakukan wawancara. Nah, sekarang sikap saat mewawancarai narasumber. Jadi selain kalian mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum wawancara, nah ketika kalian mewawancarai, kalian juga harus menerapkan sikap berikut ini. Yang pertama adalah bersikap sopan santun, menghormati, dan ramah. Jadi ketika kalian wawancara, kalian itu harus sopan, kemudian menghormati narasumber, dan ramah. Selalu tersenyum ketika memberikan pertanyaan. Yang kedua, menyapa dengan sapaan yang tepat, misalnya ibu, bapak, atau kakak. Disesuaikan dengan narasumber kalian. Kalau narasumbernya sudah tua, itu ya kalian bisa panggil ibu atau bapak. Kalau masih agak muda ya bisa kalian panggil kakak. Seperti itu. Yang ketiga, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai topik wawancara. Jadi pertanyaan kalian itu yang padat, jelas, dan singkat sesuai topik yang udah kalian persiapkan tadi. Kalau bisa itu menggunakan kata-kata yang sopan dan juga tidak bertele-tele. Yang keempat adalah tidak menyela saat narasumber sedang berbicara. Jadi ketika narasumber sedang berbicara itu kalian dengarkan, kalian hargai, jangan menyela pembicaraannya. Dengarkan sampai selesai baru kalian berbicara. Yang kelima, selesai wawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jadi ketika kalian selesai mewawancarai narasumber, jangan lupa untuk memberikan ucapan terima kasih agar narasumber merasa dihargai dan juga kalian juga sudah dibantu oleh narasumber dalam memperoleh informasi.
Anak-anak, ini adalah informasi yang perlu kalian catat ketika wawancara. Yang pertama adalah identitas narasumber. Jadi, kalian perlu mencatat nama narasumber, alamatnya, usianya berapa, dan informasi identitas lain yang menurut kalian penting. Yang kedua, jawaban sesuai daftar pertanyaan. Jadi, kalian harus mencatat jawaban dari narasumber sesuai dengan urutan daftar pertanyaan yang sudah kalian siapkan. Yang ketiga, tanggal diadakannya wawancara. Kalian itu mewawancarai narasumber itu kapan? Kalian catat waktunya. Etika berbicara saat wawancara. Yang pertama adalah menggunakan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Jadi ketika kalian wawancara itu menggunakan suara yang normal atau yang biasa aja. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah nada suara kalian. Yang kedua, menggunakan intonasi yang santun. Berbicaralah dengan sopan dan santun, dengan intonasi yang enak didengarkan oleh narasumber. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Sampaikan pertanyaan yang sudah kalian jelaskan atau yang sudah kalian siapkan itu dengan jelas. Selanjutnya adalah bahasa tubuh dan penampilan kita saat wawancara. Sebelumnya, bahasa tubuh itu maksudnya adalah gerakan tubuh kita atau penampilan tubuh kita ketika kita sedang wawancara. Yang pertama adalah berdiri atau duduk dengan tegak. Yang kedua adalah menatap narasumber saat berbicara. Ketika kalian berbicara dengan narasumber, kalian harus menatap narasumber. Jangan menengok ke kanan atau ke kiri. Menatap narasumber itu menandakan bahwa kalian menghargai sang narasumber ketika berbicara. Yang ketiga, menggunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu. Nah, kalian juga bisa untuk menggerakkan tangan kalian ketika kalian ingin menegaskan suatu hal. Yang keempat, berpenampilan sopan dan rapi. Nah, ketika kalian mewawancarai narasumber, kalian harus berpakaian yang rapi dan sopan. Gunakan pakaian yang tertutup. Nah, sekarang adalah persiapan sebelum wawancara agar kalian lebih percaya diri. Yang pertama adalah mempelajari segala hal tentang narasumber. Jadi, kalian sebelum wawancara itu kalian harus lebih tahu dulu narasumbernya itu seperti apa. Kalian pelajari. Yang kedua, kalian kuasai daftar pertanyaan yang akan diajukan. Jadi kalian itu setelah menguasai pertanyaan yang kalian ajukan, kalian itu bisa percaya diri untuk menanyakannya kepada narasumber. Yang ketiga, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melaksanakan wawancara yang sesungguhnya. Nah, sebelum kalian pergi wawancara sesungguhnya, kalian bisa berlatih dulu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian siapkan di rumah. Jadi ketika wawancara kalian bisa melakukan wawancara dengan percaya diri dan yakin. Nah, anak-anak, sekian belajarnya kita tentang wawancara. Semoga kalian bisa lebih paham dan semangat belajar. Sampai jumpa.